semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki video yang ketujuh dalam pembahasan soal materi sudut-sudut berelasi. Oke, kita langsung bahas ya. Yang ketujuh, Oke, nih. Ini juga soal berarti 4 tahun yang lalu ya. Soal UM diambil dari soal UM UGM tahun 2019 kode 923 atau 924. Pertanyaannya adalah ini masih berkaitan tentang trigonometri, di mana nanti di dalam itu tetap kita akan menggunakan konsep sudut-sudut relasi. Pertanyaannya adalah jika sinus X ditambah sinus 2X ditambah sinus 3X sama dengan 0, unik ya nih, sudutnya itu X, 2X, 3X. Sama dengan 0 untuk syaratnya itu adalah X-nya itu berada di antara pi per 2 sampai pi. Nah, berarti pi per 2 itu kan 90 derajat, pi berarti 180 derajat. Artinya berarti berada di kuadran ke-2 ya, antara 90 sampai 180 derajat. Dicari itu adalah nilai tan 2x. Oke, mana nih caranya? Kita lihat. Nih. Cara menyelesaikan persoalan ini, pertama kita otak-atik dulu ya sedemikian rupa. Gimana nih? Yang mudahnya gitu. Nah, pertama kita lihat bahwa yang ini sudut ganda, nih ya. Ini sudut sudut ganda kan namanya. Ini tuh kan ada rumusnya kan, yang sudut ganda itu ada rumusnya ya, yang sudah dipelajari sebelum materi sudut berelasi ini. Nah, sedangkan ininya itu ganjil nih, yang ini X, yang ini 3X. Nah, kita gabungkan nih, yang sin X ditambah sin 3X ini. Ini akan kita operasikan terlebih dahulu. Sedangkan yang sin 2X, kita kebelakangkan dulu gitu, karena sin 2X itu kan nanti ada rumusnya. Gitu. Sedangkan yang sin 3X itu gak ada rumus langsung gitu. Sepertinya harus dioperasikan terlebih dahulu dengan nilai si sin X-nya. Nah, maka kita operasikan yang sin X tambah sin 3X, yang sin 2X kita kesampingkan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk penjumlahan aturan sinus, nah nih, bisa dilihat di sini nih. Berarti kita gunakan yang pertama yang ini, sin A ditambah sin B gitu ya. Berarti A-nya itu di sini dalam kasus ini adalah X, B-nya itu adalah 3X. Nah, maka kita substitusikan ke dalam rumus ini. Ini rumus ini harus teman-teman hafal sendiri gitu ya. Biasanya dihafal sih, biasanya. Tapi kalau lebih paham konsepnya ya lebih baik gitu. Nah, kita substitusikan diperoleh si 2 sin X tambah 3X per 2 cos X dikurangi 3X per 2 ditambah sin 2X nya tetap sama dengan 0. Kita operasikan nih, berarti ini 2 sin, nah ini kan jadi 4X per 2. 4X per 2 berarti jadi 2X. Jadi sisa sin 2X. Lalu kosinus X dikurangi 3X, hasilnya itu negatif 2X dibagi 2 berarti jadi negatif X. Berarti cos negatif X ditambah sin 2X. Nah, mungkin teman-teman kadang bingung, nah ini cos negatif X digimanain gitu. Nah, logikanya kalau sudutnya negatif itu artinya itu berputar berlawanan gitu. Berlawanan dengan kalau positif kan berarti berlawanan arah jarum jam gitu ya. Kan berarti ke sini kan gitu kan. Kalau kuadran 1 itu kan ke sini, ke sini. Berarti berlawanan arah jarum jam. Artinya otomatis kalau negatif lawannya dari yang tadi. Kalau tadi ke sini berarti ini ke bawah dulu. Artinya ke sudut negatif 360 derajat ke arah 270 derajat atau berputar searah jarum jam. Kalau negatif itu searah jarum jam, kalau positif itu berlawanan arah jarum jam. Nah, artinya, berarti cos negatif X itu berada di kesini nih, ke arah kuadran 4. Oke, kita ingat kembali, kuadran 4 nilai cos positif atau negatif. Ternyata, nilai kosinus di kuadran 4 itu adalah positif. Maka bisa kita nyatakan bahwa kosinus negatif X itu sama dengan kosinus X. Ya, ini sama. Sehingga diperoleh 2 sin 2X cos X ditambah sin 2X dengan 0. Oke, kita lihat di sini keunikannya ada unsur yang sama yaitu sin 2X. Sehingga bisa kita faktorkan menjadi sin 2X dikali
Berarti ini sisa 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini tinggal kita cari nih akarnya. Untuk mencari nilai X-nya, kita cari nilai akarnya. Pertama, untuk sin 2X sama dengan 0, maka diperoleh sin 2X sama dengan 180. Kenapa pakai 180? Karena di sini syaratnya yang ini nih. X-nya itu berada di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Maka nilai yang memenuhi ya tentu sinus 180 derajat gitu. Karena gak mungkin yang pakai yang 0. Kan sinus yang hasilnya 0 itu kan 0 derajat sama 180 derajat. Nah, kalau 0 derajat kan tidak memenuhi, artinya kita pakai yang 180 derajat. Maka nilai X-nya itu, berarti kan 2X itu 180 derajat, artinya X itu sama dengan 90 derajat. Dan ternyata ini tuh tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi karena syaratnya ini nih. Ini tidak sama dengan gitu ya. Berarti tidak kita gunakan yang ini, tidak memenuhi. Oke, lalu sekarang kita cek yang 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Diperoleh cos X sama dengan negatif 1. Maka cos X adalah, berarti nilai cos X yang hasilnya negatif setengah itu kan kalau misalkan yang setengahnya dulu ya, untuk mempermudah kita cari dulu yang di kuadran 1. Nilai cos X yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Karena negatif berarti antara di kuadran 2 atau 3. Karena ini harus ada di kuadran 2, artinya berarti sudut berapa nih yang hasil nilai cosnya itu adalah negatif setengah. Berarti kan bisa kita gunakan rumus yang mana ya, yang di kuadran 2 itu yang ini nih. 180 derajat dikurangi alfa. Berarti 180 derajat dikurangi tadi 60 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Berarti ini tuh sama dengan cos X itu sama dengan cos 120 derajat. Artinya nilai X-nya sama dengan 120 derajat. Nah, yang ini memenuhi nih. 120 derajat itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Artinya nilai X-nya adalah 120. Nah, karena ditanyakan adalah tangan 2X, maka tangan 2 kali 120. Berarti tangan 240. Nah, berapa nih tangan 240? Kita bisa gunakan, berarti ini karena ada di kuadran ketiga, bisa kita gunakan aturan yang 180 ditambah alfa. Berarti alfanya itu berapa nih? Berarti 240 itu hasil dari 180 ditambah 60. Berarti nilai alfanya itu adalah 60. Nah, sehingga hasilnya itu ini sesuai rumus yang ada di kuadran 3 ya, rumus sudut berelasi. Ini sama dengan tang 60. Tangan 60 adalah akar 3. Jadi, nilai tangan 2X yang memenuhi kasus ini adalah akar 3. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas di soal yang ketujuh ini. Apabila ada kritik atau saran, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. See you di 3 video berikutnya. Dadah!